Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita membahas tafsir surat Al-Baqarah yang kita ambil dari ringkasan tafsir Ibnu Katsir, yang mana pada kesempatan kali ini kita masuk pada ayat yang keempat dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dan apa-apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu, dan terhadap akhirat mereka orang-orang yang yakin. Ayat keempat dari surat Al-Baqarah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah lanjutan dari ayat yang ketiga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman. Dimulai dari alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu di ayat yang ketiga. Ya, Alkitab tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, siapakah orang yang bertakwa? Di ayat yang ketiga Allah sebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman terhadap yang gaib. Wa yuqimuna shalah, orang-orang yang mengerjakan salat. Wa yu'tuna wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap apa yang kami berikan rizki kepada mereka, mereka infakkan, mereka keluarkan zakatnya. Nah, dilanjutkan sifat berikutnya pada ayat yang keempat ini. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, sekarang kita baca penjelasan para ulama kita tentang tafsir ayat yang keempat ini. Imam Ibnu Katsir membawakan penjelasan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala Ibnu Abbas berkata tentang ayat yang keempat ini, ay yusaddiquna bima ji'ta bihi minallah wa ma ja'a bihi min qablika minal mursalin la yufarriquna bainahum, yaitu orang-orang yang membenarkan apa yang engkau bawa, yaitu Muhammad, ya, apa yang engkau bawa wahai Muhammad dengannya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan apa-apa yang datang dengannya dari orang-orang sebelum wahai Muhammad, minal mursalin, dari kalangan para rasul. Ya, la yufarriquna bainahum, mereka orang-orang yang beriman ini tidak membeda-bedakan di antara mereka. Artinya, mereka menerima semua yang datang dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab yang telah diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah diantara, atau inilah diantara sifat-sifat orang yang bertakwa.
La yajhaduna ma ja'uhum bihi min rabbihim. Mereka tidak mengingkari, tidak menentang apa yang telah mereka bawa, yang telah mereka datang dengannya dari Rabb mereka, dari Tuhan mereka, Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wabil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat mereka orang-orang yang yakin. Ai bil ba'si wal qiyamah, yaitu beriman, yakin dengan adanya hari kebangkitan, hari kiamat, wal jannati wan nar, beriman terhadap surga, terhadap neraka, wal hisabi wal mizan, dan juga terhadap hisab. Nanti manusia akan dihisab, akan ditimbang, ya, perbuatan-perbuatan mereka, wal mizan, dan juga akan ada ditimbang, ya. Hisab akan dihitung, ya, dan mizan akan ditimbang. Wa innama summiyatil akhiratu li'annaha ba'dad dunya, dan dinamakan negeri ini akhirat karena setelah dunia, ya, akhir. Jadi dia akhir setelah dunia, itu apa? Akhirat. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tafsir dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi di antara sifat orang-orang yang bertakwa, yang beriman kepada Allah, beriman kepada yang gaib, termasuk di antaranya adalah beriman kepada utusan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Nabi-nabi terdahulu yang telah membawa kitab-kitab yang telah diturunkan kepada mereka, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak membeda-bedakan. Setiap utusan Allah diterima dan diambil kitab yang telah diturunkan kepada mereka. Dan juga yang terakhir, mereka beriman terhadap negeri akhirat. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya wal mausuna huna humul mausuna bima taqaddam. Dan orang-orang yang disifati di ayat ini, mereka pula lah orang-orang yang disifati di ayat sebelumnya. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan, ini adalah lanjutan, ya, lanjutan dari firman Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya. Naam, an Mujahid, dari Mujahid, annahu qala, ia berkata, arba'u ayatin min awwali suratil Baqarah fi na'til mu'minin. Ada 4 ayat di awal surat Al-Baqarah yang menerangkan tentang sifat orang-orang yang beriman. Ya, sifat orang-orang yang beriman. Wa ayatani fi na'til kafirin, dan ada 2 ayat di dalam menerangkan sifat orang-orang kafir. Wa thalatha asyrata fil munafiqin, dan ada 13 ayat di dalam menerangkan tentang sifat orang-orang munafik. Jadi di sini para ulama kita telah melihat di dalam ayat-ayat awal di surat Al-Baqarah itu kalau dibagi ada 3 sifat, ya. Sifat orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, sifat orang-orang kafir, sifat orang-orang munafik. Ya, di awal-awal surat Al-Baqarah. Adapun sifat orang-orang yang beriman Allah sebutkan di 4 ayat yang pertama. Nah ini. Fahadhil ayatul arba'u amatun fi kulli mu'min. Maka 4 ayat awal ini adalah umum, berlaku bagi setiap mukmin. Ittasafa biha min arabiyyin wa ajamiyyin, yang tersifati dengannya baik dia berasal dari bangsa Arab atau dari ajam non-Arab, wa kitabiyyin, baik dia berasal dari ahli kitab. Artinya orang yang beriman bisa juga dia berasal dari kalangan ahli kitab. Ya, dahulunya Yahudi, kemudian setelah mengenal Islam, masuk Islam lalu beriman, ya, dengan sebenar-benar keimanan, maka masuk di dalam keumuman ayat ini. Min insiyin wa jinniyin, bahkan baik dari kalangan manusia maupun kalangan jin. Walaysa tasihhu wahidatun min hadhihi sifati bidunil ukhra, dan tidak sah salah satu dari sifat-sifat ini tanpa yang lain.
Ya, nanti akan kita kupas ulang 4 ayat yang dimaksud itu apa? Ya, 4 ayat yang dimaksud itu apa? Ya, jadi masing-masing sifat itu harus semuanya terpenuhi. Tidak boleh hanya memiliki satu sifat saja, yang lain tidak. Maka tidak sah keimanan seseorang. Naam. Bal kullu wahidatin mustalzimatun lil ukhra wa syartun ma'aha. Bahkan masing-masing sifat itu melazimkan, mengharuskan sifat yang lain dan merupakan syarat yang bersamaan. Baik, mari kita lihat. Ya. Fala yasihul imanu bil ghaibi. Maka tidaklah sah beriman terhadap yang gaib. Ini kita jumpai di ayat yang keberapa? Di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman terhadap yang gaib. Ini sifat yang pertama. Wa iqamus shalah. Sifat yang kedua yaitu mengerjakan salat. Sifat yang pertama beriman terhadap yang gaib, sifat yang kedua yaitu mengerjakan salat. Wa zakah. Yang ketiga menunaikan zakat. Maka ini semua tidak sah illa ma'al imani bima jaa bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Kecuali diiringi dengan iman terhadap apa yang datang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma jaa bihi min qablihi minar rusul, dan apa yang datang dengannya dari para rasul sebelumnya, sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatullahi wassalamuhu alaihim ajma'in. Wal iqanu bil akhirah, dan yang terakhir yakin terhadap negeri akhirat. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita bisa lihat di dalam ayat ini atau 2 ayat yang kedua dan ketiga, di situ Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang sifat-sifat orang yang beriman, orang yang bertakwa. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka menunaikan zakat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah dan para nabi sebelumnya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan yang kelima, mereka orang-orang yang beriman terhadap akhirat, yakin terhadap negeri akhirat. Maka kelima sifat ini harus terpenuhi pada diri seorang muslim. Siapapun dia orangnya, baik dari Arab maupun non-Arab, baik dari ahli kitab ataupun tidak, ya, baik manusia maupun jin, kalau mereka semua memiliki 5 sifat ini, masuk ke dalam orang-orang yang beriman. Ya, tidak dibedakan. Namun syaratnya 5 hal ini harus terpenuhi semua. Maknanya tidak boleh seorang hanya beriman kepada yang gaib saja misalnya, tapi dia tidak mau beriman kepada Rasulullah. Dia tidak mau beriman terhadap akhirat. Dia tidak mau mengerjakan sholat. Dia tidak mau menunaikan zakat. Maka tidak sah iman seseorang. Demikian pula orang yang beriman terhadap yang gaib dan juga mengerjakan sholat dan juga menunaikan zakat dan juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya, tapi tidak mau beriman terhadap negeri akhirat. Maka ini juga dikatakan tidak sah iman orang tersebut. Ya. Maka inilah makna dari penjelasan, yaitu Al-Imam Ibnu Katsir yang menukil dari Mujahid. Ya. Afwan, ini penjelasan Imam Ibnu Katsir karena penjelasan dari Mujahid sampai pada ayat 13 ayat dari surat Al-Munafikin tadi. Dari orang-orang munafik, sifat orang-orang munafik. Taib. 6. Kemudian kama anna hadza la yasihu illa bidzaka, sebagaimana yang ini juga tidak sah kecuali dengan yang itu. Orang yang mau beriman kepada Rasulullah, beriman kepada nabi-nabi sebelumnya,
dan juga beriman kepada akhirat tapi nggak mau sholat, nggak mau bayar zakat. Ini juga sama, tidak sah keimanan seseorang. 6. Kama qala ta'ala. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir membawakan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan bahwasanya sifat-sifat orang yang beriman itu harus terpenuhi semua. Tidak boleh hanya memiliki sebagian sifat tetapi yang lain tidak diyakini. Taib, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 136. Surat An-Nisa ayat 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Perhatikan, di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman. Apa seruan Allah? Aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Dan berimanlah kepada kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Yaitu yang dimaksud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan berimanlah juga kalian kepada kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya. Nah, kita lihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman untuk tidak hanya beriman kepada Rasul saja. Tidak hanya beriman kepada kitab yang dibawa oleh Rasul saja, maksudnya Rasulullah SAW, tetapi juga harus beriman kepada Rasul-Rasul sebelumnya dengan kitab-kitab mereka. Ya, nah ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua yang dibawakan juga oleh Imam Ibnu Katsir yaitu pada surat Al-Ankabut ayat ke-46. Surat Al-Ankabut ayat ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum. Wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid." Yang artinya, dan janganlah kalian membantah ahli kitab kecuali dengan cara yang lebih baik, kecuali apabila mereka orang-orang yang beriman, apabila mereka orang-orang yang zalim. Jadi kita dilarang membantah ahli kitab kecuali dengan cara yang baik, ya, dan juga kecuali orang-orang yang zalim. Kalau orang-orang yang zalim maka boleh untuk dibantah. Wa qulu, dan ucapkanlah, amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Berimanlah kalian, ya, ucapkanlah kami beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, yaitu Al-Qur'anul Karim, karena ini konteksnya ditujukan kepada orang yang beriman. Ya, kita orang-orang yang beriman dilarang membantah ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Dan kita diperintah untuk mengatakan kami beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quranul Karim, wa unzila ilaikum, dan juga kami beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada kalian, yaitu ahli kitab Nasara dengan Injilnya, Yahudi dengan Tauratnya. Wa ilahuna wa ilahukum wahid, karena ilah kami, Tuhan yang disembah, ya, kami dan Tuhan yang kalian sembah itu satu. Nah ini, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ini maka ini memiliki kesamaan dengan ayat sebelumnya, bahwasanya kita tidak dianggap beriman dengan benar kalau kita tidak beriman kepada Rasul-Rasul sebelum kita. Kita beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW jelas.
Tapi kita juga wajib untuk beriman kepada Rasul-Rasul sebelum kita. Ya, dengan kitab suci yang mereka bawa. Meskipun keimanan kita sebatas pada kita beriman bahwa nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW diutus dengan membawa kitab. Adapun isi kitabnya, nah ini telah terjadi perubahan. Tapi kita tidak mengingkari bahwa Nabi Musa telah mendapatkan kitab Taurat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa telah diturunkan kepadanya kitab Injil dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengingkari, kita beriman. Meskipun sekarang yaitu kitab-kitab yang ada dari kalangan ahli kitab telah diubah oleh tangan-tangan mereka. Itu yang kita yakini. Ayat yang ketiga yang juga dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat ke-47. Surat An-Nisa ayat ke-47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum." Yang artinya, wahai orang-orang ahli kitab. Kali ini Allah menyuruh ahli kitab. Ya, berimanlah kalian terhadap apa yang telah kami turunkan sebagai pembenar dari apa yang ada bersama kalian. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyeru ahli kitab untuk beriman terhadap apa yang telah kami turunkan. Yang dimaksud Al-Qur'anul Karim. Ya. Jadi Allah memerintahkan ahli kitab untuk beriman kepada Al-Qur'an karena Al-Qur'an ini sebagai pembenar dari kitab yang mereka miliki. Ya, Al-Qur'anul Karim selaras dan membenarkan apa yang ada di dalam kitab-kitab ahli kitab. Yang belum dirubah oleh tangan-tangan manusia tentu saja. Nah, disinilah maka orang-orang ahli kitab yang hanya beriman kepada kitab mereka, tapi tidak mau beriman terhadap kitab kita, orang-orang Islam, maka mereka tidak beriman. Dan sebaliknya pula, kaum muslimin, orang-orang Islam yang beriman terhadap Al-Quranul Karim, tetapi tidak beriman terhadap kitab-kitab sebelum Nabi kita Muhammad SAW, maka dianggap tidak beriman pula. Ya, dan sekali lagi kita tekankan yang dimaksud beriman terhadap kitab terdahulu itu adalah secara umum, secara global. Bahwasanya Allah telah menurunkan kepada Nabi Musa Taurat. Kita imani itu. Allah telah menurunkan kepada Nabi Isa Injil. Kita imani itu. Tidak kita ingkari. Nah, itulah keimanan kita, yaitu kepada kitab-kitab sebelum yang diturunkan kepada Rasulullah dan juga keimanan kita terhadap Al-Quranul Karim. Taib, itu ayat yang ketiga. Ayat yang keempat yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, yaitu pada surat Al-Ma'idah ayat yang ke-68. Surat Al-Ma'idah ayat ke-68. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta tuqimu at-taurata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum." Yang artinya, wahai ahli kitab, kalian bukanlah apa-apa hingga kalian mau menegakkan Taurat dan Injil dan apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Surat Al-Ma'idah ayat 68. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikanlah, di dalam ayat ini Allah tidak menganggap ahli kitab, tidak menerima amalan ahli kitab. Hingga kapan? Hingga mereka mau menegakkan Taurat saja? Tidak. Hingga mereka mau menegakkan Taurat dan juga Injil. Dan juga apa-apa yang nanti akan diturunkan kepada mereka. Diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Dalam hal ini Al-Quranul Karim. Ya.
Jadi orang-orang ahli kitab harus beriman terhadap semua kitab yang telah Allah turunkan. Tidak boleh tidak. Ya, jangankan Al-Qur'anul Karim, ahli kitab harus beriman juga kepada Injil. Dan tentu saja harus beriman juga terhadap Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian kata Al-Imam Ibnu Katsir, wa akhbara ta'ala, Allah Ta'ala menerangkan anil mu'minina kullihim bidzalik, ya, tentang orang-orang yang beriman seluruhnya juga sama seperti itu. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 285, ya, Allah berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih qalu sami'na wa ata'na, dan seterusnya. Ya, di ayat ke-285 ini Allah terangkan tentang keadaan orang-orang yang beriman, yaitu Rasul beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Ya, mereka semua beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya. Bukan hanya kitab saja, tapi kitab-kitabnya. Bukan hanya satu rasul saja, tapi rasul-rasulnya. Ya, kemudian mereka orang-orang yang beriman berkata, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan, ya, dari seorang pun utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kami imani semuanya. Inilah yang membedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, mereka tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya mau beriman kepada nabi yang telah diutus Allah kepada mereka. Adapun nabi yang diutus kepada bangsa Arab, orang ahli kitab tidak mau beriman kecuali yang sedikit dari mereka. Adapun kita, ya, orang-orang yang beriman tidak membeda-bedakan. Semua utusan Allah itu wajib untuk kita imani. Dan siapapun bisa masuk Islam, meskipun bukan orang Arab. Ya, memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan kepada bangsa Arab saat itu, tetapi kenabian beliau itu umum untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad, kata Allah, kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Ya, jadi siapapun yang memiliki sifat kriteria beriman kepada yang gaib, beriman kepada akhirat, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan beriman kepada para nabi, tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan tentu saja termasuk nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang beriman dengan keimanan yang benar. Dan kita ulangi lagi, sebaliknya, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka tidak beriman kepada satu saja utusan Allah, maka tidak dianggap keimanan mereka. Hanya mau beriman kepada nabi tertentu saja, tidak mau mengimani nabi yang lain, maka dia dianggap tidak beriman dengan sebenar-benarnya, alias tidak sah imannya. Nah, kemudian dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 156. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadim minhum. Allah menceritakan tentang keadaan orang-orang yang beriman, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada para utusan Allah,
kepada Rasul-Rasul Allah, dan mereka tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari utusan-utusan Allah. Ini baru dikatakan orang-orang yang beriman. Ya, sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang beriman maka dia harus beriman kepada semua utusan Allah, kepada semua kitab-kitab yang Allah turunkan. Ila ghairi dzalika minal ayati dallati ala jami'i amril mu'minina bil imani billahi wa rusulihi wa kutubihi. Selebihnya dari ayat-ayat yang lain yang menunjukkan atas diperintahkannya orang-orang yang beriman untuk beriman kepada Allah, kepada utusan-utusan Allah, kepada kitab-kitab Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib, inilah penjelasan dari ayat yang keempat dari surat Al-Baqarah. Selanjutnya kita masuk pada ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun." Mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang beriman yang memiliki sifat-sifat yang tadi telah disebutkan. Kalau seandainya mereka telah memenuhi sifat-sifat tersebut, maka mereka inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang meraih kemenangan. Sekarang mari kita baca penjelasan dari Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ulaika, mereka itu. Siapa? Ay al-muttasifuna bima taqaddama minal imani bil ghaibi wa iqamis salati wal infaki minal ladzi razaqahumullah. Yaitu mereka yang telah disifati dengan sifat-sifat yang telah disebutkan sebelumnya, berupa beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, menginfakkan dari apa yang Allah berikan rizki kepada mereka, bayar zakat, wal imani bima unzila ila rasuli wa min qablihi minar rusul, dan juga beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Rasul, maksudnya Rasulullah SAW, dan kepada apa yang diturunkan pada sebelum Nabi SAW dari kalangan para Rasul. Ya. Naam. Wal iqani bid-daril akhirah, dan juga yakin terhadap negeri akhirat. Nah ini, jadi mereka orang-orang yang disifati dengan 5 sifat ini, mereka lah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan hidayah petunjuk. Wa huwa mustalzimul isti'dadi laha minal a'malis salihati wa tarkil muharramat. Dan ini melazimkan, mengharuskan, yaitu memiliki persiapan di negeri akhirat berupa amal saleh dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ala hudan. Apa maksudnya? Di atas huda. Ay ala nurin wa bayanin wa basiratim minallah. Yaitu di atas cahaya, petunjuk, penjelasan, dan basirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung, ay fid dunya wal akhirah. Ya, beruntung di mana? Di dunia dan di akhirat. Bi an adraku ma talabu, yaitu mereka akan mendapatkan apa yang mereka harapkan.
wa naju min syarri ma minhu harabu, ya, dan mereka selamat dari keburukan yang mereka ingin lari darinya. Fafazu bis thawabi, maka mereka orang-orang yang beruntung mendapatkan kemenangan dengan pahala, wal khuludi fil jannat, dan kekekalan di surga, wan najati mimma a'addallahu li'a'daihi minal iqab, dan mereka selamat dari apa yang telah Allah persiapkan bagi musuh-musuhnya berupa siksa. Nah, jadi inilah balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman yang memiliki sifat-sifat yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Ya, akan diberikan hidayah, akan senantiasa mendapatkan petunjuk, dan akan menjadi orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang meraih kemenangan di dunia maupun di akhirat. Di dunia, hidupnya akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu mendapatkan apa yang diharapkan. Ya, meskipun apa yang diharapkan oleh manusia tidak selalu didapatkan, tetapi paling tidak Allah akan mencukupinya. Ya, orang-orang yang beriman akan senantiasa mendapatkan kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat dalam kondisi apapun yang mereka rasakan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan, indah, ya, keadaan orang-orang yang beriman. Semua urusannya, semua keadaannya, semua perkaranya baik. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Jika ia mendapatkan kebahagiaan, kelapangan, bersyukur, dan itu baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Dan apabila ia ditimpa kemadharatan, kesusahan, kesulitan, sabara, dia bersabar, dan itu baik baginya. Ya, jadi orang yang beruntung di dunia tidak selalu orang kaya, tidak selalu bergelimang harta. Ya, selama dia beriman dan menjalankan syarat dan ketentuan yang ada, dia pasti akan beruntung, dia pasti akan apa? Mendapatkan kemenangan. Ya, orang-orang yang susah, orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang tidak punya harta, tapi dia memiliki iman sehingga dia bersabar, maka dia orang yang menang, dia orang yang beruntung, melebihi orang-orang kaya tapi nggak pernah bersyukur, tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini mengingatkan kita akan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Orang yang beruntung di dunia itu sebenarnya orang yang memiliki atau yang mendapatkan kondisi di pagi hari dalam keadaan yang sangat sederhana sekali. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahud dunya. Ya, yang artinya, barang siapa di antara kalian yang di pagi harinya sehat jasadnya, tubuhnya sehat, aman jiwanya, pikirannya tenang, tidak sumpek, jiwanya lapang, ya, wa indahu qutu yaumih, dan dia memiliki makanan pokok di hari itu, maka kata Rasulullah SAW, seakan-akan dia telah mendapatkan dunia, seakan-akan dia telah meraih kenikmatan dunia. Nah ini, maka orang yang beriman ketika bangun di pagi hari sehat badannya, nggak sakit, kemudian sehat pikirannya, nggak sumpek, dan dia punya makanan yang dimakan di hari itu, sudah cukup bagi orang-orang yang beriman. Dan sudah dikatakan orang yang beruntung. Ya,
Karena kehidupan dunia ini hanya sejenak saja, nggak lama. Umur kita sudah berapa? Tidak lama lagi kita akan menemui ajal. Dan ajal kalau sudah datang, tidak akan bisa ditunda dan tidak akan bisa dipercepat. Dan tidak ada yang kita bawa kecuali amal soleh kita yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa artinya kesuksesan duniawi? Apa artinya kekayaan duniawi kalau nggak punya iman dan amal soleh? Maka dari itu orang yang beriman pasti dijamin mendapatkan hidayah, pasti dijamin sukses, beruntung hidupnya. Kalau lapang bersyukur, kalau susah bersabar. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah tafsir ayat yang ke-5 dari surat Al-Baqarah. Selanjutnya kita masuk pada tafsir ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun." Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja atas mereka. Apakah engkau peringatkan mereka atau kau tidak peringatkan mereka, wahai Muhammad? La yu'minun, mereka tidak beriman. Ayat yang ke-6 dari surat Al-Baqarah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat yang ke-6 ini konteks pembahasan sudah berubah dibandingkan ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang beriman, bertakwa, maka mulai ayat ini Allah menjelaskan keadaan orang-orang kafir. Dan di ayat ini Allah terangkan bahwasanya orang kafir itu sama saja, diperingatkan atau tidak, mereka tidak mau beriman. Taib. Kita baca penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir tentang ayat yang mulia ini. Innal ladzina kafaru, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir, ay ghattul haqqa wa sataruh, dinamakan kafir karena mereka telah menutup kebenaran. Ya, mereka telah tertutup dari kebenaran. Waqad kataballahu ta'ala alaihim dzalik, dan telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan hal itu kepada mereka. Sawa'un alaihim inzaruka wa adamuhu, sama saja apakah kau peringatkan mereka wahai Muhammad atau tidak. Fa'innahum la yu'minuna bima ji'tahum bihi, maka sesungguhnya mereka tidak beriman terhadap apa yang kau bawa kepada mereka. Nah, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskan kepada Nabi kita bahwa keadaan orang kafir itu seperti ini. Mereka diperingatkan atau tidak mau beriman. Kama qala ta'ala, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, yaitu di dalam surat Yunus ayat 96-97. Allah berfirman, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbik, atau innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Surat Yunus ayat 96-97, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan atas mereka kalimat Tuhanmu, maknanya telah ditetapkan kalau mereka itu akan disiksa, mendapatkan azab, maka mereka tidak beriman. Seandainya telah datang kepada mereka setiap ayat, jadi sampai pun telah mereka dengarkan seluruh ayat, mereka tidak akan beriman. Hatta yarawul adzabal alim, sampai mereka melihat azab yang pedih. Nah, baru mereka mau beriman. Inilah keadaan orang-orang kafir. Ya.
diperingatkan atau tidak, maka mereka tetap bebal, tidak mau beriman. Nanti kalau sudah melihat azab yang pedih, baru mereka mau beriman. Nah, ini sudah terlambat. Keadaan orang kafir seperti ini. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, fi haqqil mu'anidina min ahlil kitab, tentang kondisi orang-orang yang menentang dari kalangan ahli kitab. Bisa dilihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 145. Surat Al-Baqarah ayat 145. Allah berfirman, "Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak." Ya, artinya, dan seandainya engkau wahai Muhammad mendatangi orang-orang ahli kitab dengan seluruh ayat, maka mereka tidak akan mau mengikuti kiblatmu. Mereka tidak akan mau beriman kepadamu. Nah, inilah kondisi orang-orang ahli kitab yang mereka telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Tidak bermanfaat. Diberiman. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan makna dari ayat-ayat yang tadi disebutkan. Innaman kataballahu alaihi syaqawata fala musaidalah. Sesungguhnya orang-orang yang telah ditetapkan Allah kesengsaraan, maka tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan. Wa man adallahu fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk baginya. Fala tadhhabu nafsuka alaihim hasarat, maka jangan sampai jiwamu menjadikan kecewa atas apa yang mereka perbuat. Artinya Rasulullah SAW jangan sampai kecewa terhadap respon mereka ketika diajak untuk berdakwah. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk berdakwah, termasuk kepada ahli kitab. Nah, di antara sifat mereka tidak mau beriman. Tidak mau beriman. Maka Allah memberikan penjelasan kepada Rasulullah. Mereka itu memang orang-orang yang bebal. Kau ingatkan mereka atau tidak kau ingatkan mereka sama saja. Jadi jangan sedih wahai Muhammad. Ketika mereka tidak menerima dakwahmu, jangan sedih. Ini karena memang mereka orang-orang yang keras kepala. Wa balighumur risalah, cukup kamu sampaikan risalah kepada mereka. Jadi tugas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan. Adapun mereka menerima atau tidak, maka ini bukan urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah menjelaskan bahwa mereka sifatnya seperti itu. Faman istajaba laka falahul hadzul aufar. Maka siapa di antara mereka yang mengijabahi seruanmu hai Muhammad, maka baginya yaitu bagian yang banyak. Wa man tawalla fala tahzan alaihim wala yahummannaka dzalik. Tapi siapa yang berpaling dari mereka, dan ini kebanyakan orang-orang ahli kitab, kebanyakan tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Maka Allah seakan-akan mengatakan fala tahzan alaihim, jangan sedih atas ulah mereka. Ya, wala yahummannaka dzalik, dan jangan hal itu membuatmu sedih. Ya, jangan membuat risau. Jangan membuatmu risau. Jadi tugasmu hanya menyampaikan. Ya, kepada mereka diterima alhamdulillah, tidak diterima mereka memang begitu keadaannya. Nah, hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yaitu di dalam surat Ar-Ra'd, ya, di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-40. Fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya bagimu wahai Muhammad yang wajib atasmu adalah menyampaikan, dan kami kata Allah yang akan menghisabnya. Tenang saja. Jadi tugasnya Rasulullah itu hanya menyampaikan. Tidak wajib apa yang disampaikan harus diterima. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah berfirman di dalam surat Hud ayat ke-160. Atau surat Hud ayat ke
surat Hud ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innama anta nadhiru wallahu ala kulli syai'in wakil. Ya, innama anta nadhir, sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Ini menunjukkan meskipun mereka orang-orang yang keras kepala, diingatkan tidak diingatkan tetap tidak mau beriman, tugasnya Rasulullah tetap mengingatkan. Ya. Dan ini bukan hal yang sia-sia. Kenapa? Paling tidak Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Rasul sebagai hujjah, telah sampainya risalah atas mereka. Karena nanti misalnya Rasulullah SAW tidak mengingatkan mereka, nanti mereka bisa beralasan di hadapan Allah, ya Allah, tidak ada Rasul yang mengingatkan kami. Padahal kalau diingatkan mereka tidak mau beriman, tetap tidak mau beriman. Nah, Allah Subhanahu wa taala menutup celah yang demikian itu. Dengan apa? Dengan tetap ditugaskannya Rasulullah SAW untuk mengingatkan mereka. Meskipun Allah tahu mereka tidak akan mau menerima, kecuali sedikit di kalangan mereka. Nah, orang-orang yang telah disampaikan dakwah risalah kepada mereka dari Rasulullah SAW sudah nggak punya alasan nanti di akhirat. Ya, mereka sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak punya alasan, tidak punya hujah, sehingga dengan demikian mereka berhak untuk disiksa. Seandainya Rasulullah tidak menyampaikan kepada mereka, masih ada celah. Ya, masih ada alasan kalau mereka belum mendapatkan yaitu petunjuk. Naam, wallahul musta'an. Wallahu ala kulli syai'in wakil, dan Allah Maha memelihara segala sesuatu. Wa qala Ali bin Abi Thalhah an Ibni Abbas fi qaulihi ta'ala. Ali bin Abi Thalhah berkata, dan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tentang firman Allah Subhanahu wa taala tentang ayat ini, alladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahrisu an yu'mina jami'un nasi wa yutabi'uhu 'alal huda. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat ingin sekali, sangat bersemangat agar seluruh manusia beriman dan mengikuti beliau di atas petunjuk. Ya, jadi luar biasa sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Beliau itu ingin seluruh umatnya selamat. Beliau ingin seluruh orang-orang itu mengikuti kebenaran. Fa akhbarahu Allah Ta'ala, namun Allah mengabarkan kepada beliau, annahu la yu'min illa man sabaqa lahu minallahi sa'adatu fi dzikril awal. Ya, Allah menyebutkan bahwa saya tidak akan beriman kecuali orang-orang yang telah sabaqa lahu minallah, telah ditetapkan baginya dari Allah kebahagiaan fi dzikril awal, pada penyebutan yang pertama. Wala yudhillu illa man sabaqa lahu wala yadhillu illa man sabaqa lahu minallahi syaqawatu fi dzikril awal. Dan tidak ada yang sesat kecuali orang-orang yang telah tercatat baginya dari Allah kesesatan atau kesengsaraan di penyebutan yang pertama. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah menjelaskan bahwasanya semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua telah diketahui nasibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang-orang yang sesat, siapakah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, siapakah orang-orang yang beruntung, siapakah orang-orang yang sengsara. Nah, ini. Adapun orang-orang ahli kitab telah diterangkan oleh Allah bahwasanya mereka orang-orang yang sengsara. Sehingga ketika kau sampaikan dakwah kepada mereka, sama saja. Tetap mereka tidak beriman. Ya. Namun sekali lagi, bukan berarti sia-sia menyampaikan dakwah kepada ahli kitab yang tidak mau beriman tersebut. Karena ini untuk membuktikan hujah telah sampai kepada mereka. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan tentang kondisi orang-orang kafir yang tidak mau beriman, diingatkan atau tidak, untuk menghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sangat ingin seluruh manusia masuk Islam dan beriman. Tapi itu hal yang mustahil. Dan semua terjadi atas hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian tafsir surat Al-Baqarah di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.